Matahari di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, bersinar cerah membawa kehangatan di Pulau Bonyom. Hari itu sejarah kembali 132 tahun lalu. Benih misi Katolik pertama kali mendarat di tanah ini. Sebuah perjalanan iman yang tidak hanya mengubah spiritualitas, tetapi juga merajut tatanan sosial masyarakat Baham. Kemeriahan begitu terasa, dipenuhi warna-warni pakaian adat dan senyuman dari segala penjuru. Di sudut area perayaan, puluhan anak muda tampak antusias dengan riasan khas Fakfak. Mereka adalah garda terdepan yang merawat ingatan sejarah lewat gerak tari. Kalian di sini habis ngapain aja? Habis tarian menari. Habis tarian menari? Iya. Dari sanggar apa? Sanggar Tomandin. Sanggar Tomandin. Terus persiapannya udah dari kapan tuh? Dari minggu kemarin kalau tidak salah. Dari bulan April. Dari bulan April. Iya. Sejauh ini seneng nggak sama kegiatan ini? Senang. Iya, bahagia. Bangga. Perayaan ini bukan hanya milik umat Katolik. Kehadiran Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Monsignor Bernard Baru, semakin mengukuhkan kesakralan acara. Namun yang luar biasa, Pulau Bonyom hari ini menjadi saksi nyata dari filosofi Satu Tungku Tiga Batu, di mana umat Muslim dan Protestan turut lebur dalam kegembiraan. Mama Huberta Wagap merasakan betul kehangatan tersebut. Sungguh sangat meriah sekali Meriah. dan antusias masyarakat itu cukup banyak. Jadi Cukup banyak ya? ya cukup banyak dan hampir sebagian besar masyarakat Kota Fakfak ada di Pulau Bonyom sini. Lalu yang kedua, kami karena di sini agama toleransi dengan moto kita itu Satu Tungku Tiga Batu, maka kita bisa lihat banyak sekali juga masyarakat Muslim, masyarakat Protestan itu ada di Pulau Bonyom sini. Bagi Mama Huberta, kerukunan ini adalah warisan leluhur yang tak boleh lekang oleh waktu, terutama bagi generasi muda Fakfak. Harapan saya ke depan itu anak-anak muda mereka harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu, bahwa kita itu adalah agama bersaudara, maka itu harus dilaksanakan terus turun-temurun, tidak boleh terputus atau membeda-bedakan karena dia agama Islam, dia agama Katolik, dia Protestan, jadi kita beda-bedakan itu tidak boleh karena sudah moyang-moyang sudah pertahankan dengan Satu Tungku Tiga Batu. Jadi kita harus pertahankan itu. Sejarah tidak hanya diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Sebuah pementasan drama teatrikal memukau ribuan pasang mata mengisahkan kedatangan pastor, sang pembawa Injil Katolik pertama di tanah ini. Sosok misionaris tersebut diperankan dengan penuh penghayatan oleh Ferdi Fernandes. Tadi di dalam acara sempat menampilkan drama Pastor Lekok yang membawakan Injil Katolik masuk ke dalam tanah Papua. Dan saya adalah orang yang memeragakan tokoh Pastor Lekok tersebut. Di balik suksesnya perayaan yang dihadiri ribuan orang ini, ada tim kesehatan yang bekerja tanpa lelah. Mengingat medan pulau yang menantang, pengamanan medis dilakukan secara masif dan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kami semua sudah bergabung di satu tim yang di dalamnya mulai dari dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah, dokter umum kita ada 4, dengan di setiap bagian profesi-profesi lain. Dari laboratorium sudah ada analis, dari farmasi semua, jadi setiap bagian semuanya ada. Sampai gizi pun ada di kita. Perlengkapan semua lengkap ya, kita dikoordinator langsung oleh kita punya kepala dinas sama direktur rumah sakit. Dukungan penuh pun mengalir dari jajaran legislatif dan eksekutif. Semangat kebersamaan lintas agama ini diapresiasi tinggi oleh Hendrik Clifford Nandarmana, anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan agenda iman adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Fakfak yang harus terus didukung pemerintah. Agama itu adalah sebagian dari budaya. Ya, betul. Sehingga kebersamaan kita, kesakralan kita orang Fakfak, Satu Tungku Tiga Batu, Islam, Kristen dan Katolik perlu dijaga. Sehingga kegiatan-kegiatan bernuansa iman ini harus dipelihara dan ditingkatkan, khusus catatan untuk generasi muda. Langkah ke depan pun mulai dipetakan. Pulau Bonyom tidak hanya akan diingat sebagai tempat bersejarah,
tetapi juga didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan baru melalui sektor pariwisata. Sekretaris Daerah Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Timang Mere MTP melihat potensi besar pulau ini. Yang pertama tentunya menjadi destinasi wisata religi. Yang kedua tentunya ini sebagai kekuatan untuk kita tetap membina persatuan dan kesatuan terutama toleransi umat beragama. Sinergi ini diperkuat oleh komitmen dari pemerintah Kabupaten Fakfak. Dikatakan Bupati Fakfak Samaun Dahlan Esos MAP, visi jangka panjang untuk Pulau Bonyong. Harapan tempat ini akan menjadi kawasan wisata religius yang nanti akan bisa dikunjungi kepada para masyarakat yang ada di Fakfak maupun di luar Fakfak. Perayaan 132 tahun misi Katolik di Pulau Bonyong telah usai dilaksanakan. Namun esensinya baru saja dimulai. Di atas tanah bertua ini, sejarah telah ditulis dengan tinta emas toleransi. Melalui gerak tari anak muda Sanggar Tomandin, kesiapsiagaan para petugas kesehatan, hingga komitmen para tokoh adat, agama, dan pemerintah, Fakfak kembali mengirimkan pesan damai kepada dunia bahwa dalam perbedaan ada satu tungku yang menyatukan mereka semua.